Iya mas bro, masih bertemu saya Pinyong Motovlog yo. Oke, apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu dan semoga puasa hari ini diberi kelancaran semuanya ya. Dan untuk Lebaran tinggal menghitung hari ya kan. Lebarannya tinggal menghitung hari, mungkin hanya beberapa hari lagi ini sudah Lebaran. Terus saya sebelumnya mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya kan. Oke, sebelum hari raya menjelang, jadi saya ucapkan dulu saja. Oke, kali ini saya mau bahas video saya yang dulu itu pernah aku buat videonya itu review tentang alarm motor yang aku pakai saat ini ya kan. Dan alarm yang saya pakai itu mereknya Bohante atau singkatannya itu BHT yang kardusnya pink ya kan. Kardusnya pink, soalnya macamnya kan setauku Bohante itu ada banyak ya kan. Ada yang bungkusnya kayak catur, terus yang kardus pink, sama yang kardusnya warna gold kalau nggak salah. Nah itu kan macam-macam toh. Kalau aku pakai yang kardus pink. Nah sekarang saya mau bahas fitur yang ada di alarm Bohante, atau bisa dibilang setting alarm Bohante ini seperti apa sih caranya. Nah untuk video settingnya kita cari tempat yang aman dulu coy. Nah, di sini aja coy, nggak apa-apa lah, permisi ya pak, numpang di rumah orang. Oke. Nah, kalau kalian tahu motorku itu seperti ini, ya kan? Modelnya sama, pakai underbone, stang Yamaha RZR, terus ini voltmeter, terus ini tombolnya lampu coy, lampu depan. Terus apalagi ya? Ya cuman sama mounting inilah yang aku taruh buat naruh kamera. Terus kali ini saya mau bahas yang tadi ya kan. Ungkep. Nah, ini enak. Oke, saya mau bahas fitur alarm BHT pink ya kan. Ini tak taruh sini ya. Oke, untuk alarmnya seperti ini ya kan. Udah tak jelasin di video saya yang dulu. Terus fitur yang pertama itu ini coy, ketika kalian mencet ini, kita kontak on dulu. Ini kontak on ya kan. Oke, udah nyala. Terus kita pencet tombol petir sama gembok terbuka 3 kali. Jadinya seperti ini. Ini tombol petir tahan, terus gembok terbukanya pencet 3 kali. 1 2 3. Oke, di situ udah kedip ya kan. Kedipnya 3 kali. Nah, itu fiturnya itu kita kalau pakai lampu sen itu bisa nyala coy. Biasanya kan nggak ada bunyinya ya. Tapi kalau pakai alarm ini itu ada bunyinya. Contohnya seperti ini coy. Nah, jadinya kayak kayak angkot gitulah, kayak bis mau mundur. Nah, kayak gitu ya. Terus kalau mau batalin ini di off kan dulu. Terus kita on kan lagi. Nah, kita pencet tombol petir sama gembok terbuka sebanyak 4 kali. Jadi kalau mau ngaktifinnya tadi kan gembok terbukanya ini 3 kali, petirnya ditahan ya kan. Sekarang mau dinonaktifkan. Oke, pencet ini 4 kali ya kan. 1 2 3 4 lepas. Nah, sudah selesai dan kita coba lampu sennya. Ya. Lampu sennya kedip, terus tidak ada suara tititnya tadi ya. Titit, bukan titit itu ya. Oke, untuk fitur berikutnya itu kita bisa setting sensor sensitif getarnya coy. Jadi kita bisa setel atau setting levelnya dari level 1 sampai level 5 coy. Jadi caranya itu kita kunci kontak on, terus
lampu senya dimatikan dulu. Kita pencet tombol petir, terus gembok tertutup. Nah, ya kan? Gembok tertutupnya ini aku coba sebanyak 5 kali ya. Jadi sensor getarnya itu level 5. 2, 3, 4, 5. Nah, bunyinya titit 5 kali ya kan. Itu berarti sensornya udah aktif. Jadi kita on off kan. Terus kita on kan. Kenapa seperti itu? Supaya sensornya itu bisa merefresh coy. Jadi tiap kali pakai itu sensornya bisa membaca lagi. Oke, kita coba aktifkan alarmnya. Nah, sensornya baca ya. Jadi langsung level 5 itu sensitif banget. Jadi kalau kita sentuh dikit, nah, kita senggol dikit ini aja udah bunyi coy. Nah, kita coba lagi ya. Kita hidupin. Ini tak matiin dulu. Nah, kunci kontak off, alarm itu bisa tetap digunakan ya. Nah, ini kita coba sentuh dikit. Nah, belum disenggol sampai penuh itu udah bunyi coy. Jadi kalau level 5 itu sensitif banget. Nah, biasanya aku pakai settingan level 3 sih. Kalau level 3 kan rekomendasi dari pabrikannya ya kan. Mau mencoba fitur yang mungkin ini bisa dibilang penting. Soalnya kenapa kan biasanya kita lupa ya. Biasanya langsung kunci kontak di off kan. Terus kita cabut, lupa nggak ngunci sama remote-nya ini. Jadi lupa nggak kita kunci. Nah, caranya gimana supaya ngaktifin fitur itu tadi? Caranya itu kita kunci kontak on, pencet tombol petir sama gembok terbuka 5 kali. Itu 2, 3, 4, 5. Nah, itu kedip ya. Kedipnya 5 kali. Jadi kalau kita matikan, kita tunggu beberapa menit, nanti akan bunyi. Ya, akan bunyi sendiri, bunyi tit gitu. Ya, pokok onok munine lah. Seperti itu ya kan. Terus kalau kita mau menonaktifkan fitur tadi, itu kita pencet gembok terbuka sama petir ya. Jadi tombol petirnya dipencet ditahan, sama gembok terbukanya dipencet 6 kali. Jadi kita berurutan. Kalau mau mengaktifinya yang auto lock itu petir sama gemboknya 5 kali. Kalau menonaktifkan petir sama gembok terbukanya 6 kali. Jadi lebih mudah dipahami lah kalau pakai alarm yang fitur seperti ini ya kan. Nah, ini kan mumpung fitur ini fitur berikutnya ini tergolong penting ya kan. Memang semua penting. Dan fitur yang satu ini nih itu memang bener-bener anti maling coy. Jadi kita nggak bisa pakai kunci kontak ini, tapi harus pakai starter lewat remote ya kan. Nah, caranya itu mengaktifkannya kita pakai ini, di on kan dulu, terus pencet tombol petir sama gembok terbukanya 7 kali. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lepas. Nah, itu kedipnya sebanyak 7 kali. Nah, itu berarti sensornya melaporkan bahwa sudah aktif. Dan kalau kita coba hidupkan, nah kan hidup toh. Kalau kita gas, itu masih bisa, tapi sensornya belum mengirim. Jadi harus kita matikan dulu. Terus dihidupkan. Nah, bunyi tit 1 kali. Ini nggak akan hidup. Nah, nggak akan hidup. Meskipun hidup, digas itu ya mati. Oh, langsung mati, ya kan? Kecuali kalau kita pakai remote, kita starter lewat remote. Jadi tombol petirnya dipencet 2 kali, seperti ini contohnya. Nah, ini namanya fitur remote only. Nah, ini baru bisa digas. Nah, ini meskipun dicabut, ya motornya akan tetap nyala. Nah, seperti itu ya. Ini namanya fitur remote only. Jadi fitur tambahan buat anti maling, ya kan?
Terus untuk menonaktifkannya kita pencet, kita matikan dulu ya. Kalau matikan dari remote itu bisa pakai dua tombol ini ya kan, gembok terbuka atau gembok tertutup. Kalau aku pakainya gembok terbuka bisa, gembok tertutup bisa. Soalnya kalau pakai gembok terbuka itu alarmnya belum aktif. Kalau pakai gembok tertutup itu mati, terus alarmnya langsung aktif. Nah, terus kalau kita misalkan mau menonaktifkannya, kita on-kan dulu. Terus pencet tombol petir sama gembok terbukanya 8 kali. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lepas. Nah, udah kedipkan 8 kali, jadi sudah bisa digunakan kontaknya ya kan, seperti itu. Nah, mungkin fiturnya cukup banyak sekali ya, memang ini sangat aman. Jadi misalkan mas bronya dibegal atau dirampas sama orang ya kan, itu nggak apa-apa, lepasin aja. Cuman kalau sampean punya remote-nya, meskipun motornya dibawa kabur, itu tetap bisa dimatikan lewat remote, ya kan? Jadi untungnya pakai alarm yang ada remote-nya itu seperti ini. Dan ini sudah aku buktikan selama hampir 2 tahun semenjak ini videoku dibuatkan hampir 1 tahun yang lalu. Nah, itu alarmnya sudah aku pakai selama hampir setahun. Jadi ya hampir 2 tahun lah. Terus ada yang bilang gini, itu alarm itu bikin aki tekor mas, nanti akinya cepet kesedot jadinya tekor. Kalau menurut aku sih ya itu hoax ya kan. Oke, aku mau melanjutin perjalananku lagi, jadi sekalian bahas alarm ini tadi ya kan, yang katanya itu hoax. Kita jalan lagi. Itu memang kalau menurutku sih hoax. Soalnya kenapa? Alarm ini itu ngambil arusnya cuma sedikit, cuman 0,09 ampere. Jadi kalau dihitung milinya itu cuman 9 mili ampere. Sedangkan akiku ini 3,5 ampere kapasitasnya, jadi 3000 mili ampere. Nah, 3000 mili ampere dibanding cuman 9 tadi, 9 mili ampere, itu banyakan mana. Nah, jadi kan nggak bikin tekor gitu loh. Ini udah aku buktikan, udah aku pakai selama ya lama lah pokoknya. Ya mungkin seperti itu. Terus pokoknya enak lah. Ini recommended banget bagi kalian yang nggak mau motornya dirampas sama orang ya kan. Soalnya kalau menjelang lebaran tiap tahun itu pasti banyak kejadian kasus curanmor, perampasan motor, dibegal dan lain sebagainya. Kalau semisal ada kejadian seperti itu, ini alarm ini sangat berfungsi sekali, sangat membantu sekali, jadi aman ya kan. Terus kalau alarm ini aktif, otomatis semua fiturnya akan dikendalikan sama alarmnya. Jadi semisal kita aktifkan itu, meskipun Anda dibobol, kunci kontak ini dibobol terus diaktifkan, nah otomatis sensornya akan mengirim sinyal bahwa motor ini dirampas. Jadi alarm ini akan mematikan koil, mematikan listrik dari koil selama alarm ini aktif. Jadi waktu alarm ini aktif, motornya nggak akan bisa jalan, terus alarmnya akan bunyi ya kan. Nah, itu enaknya pakai alarm BHT ini yang aku suka, dan harganya pun memang sangat terjangkau ya kan. Ya pokoknya enak lah. Mungkin kalau kalian mau pasang, silakan aja DM IG-nya di NXM Workshop. Tak taruh di deskripsi aja kalau masnya bingung cari IG-nya NXM Workshop. Ya jangan lupa. Terus kalau mau cari YouTube-nya, ya tetap namanya NXM Workshop, atau
ketik aja alarm sepeda motor Malang kayak gitu ya kan. Oke, mungkin seperti itu saja ya penjelasannya mengenai alarm motor yang aku gunakan. Ya mungkin memang sangat lengkap. Mungkin aku sudah bicara panjang lebar ya kan. Panjang kali lebar sama dengan luas. Oke, mungkin sekian dulu videonya dari saya, semoga bermanfaat. Dan jika menyukai video seperti ini jangan lupa di like. Dan misalkan mas bronya masih bingung atau punya pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya, mungkin bisa saya bantu jawab. Oke, sekian videonya, saya Kinyong Motovlog is pamit. Dadah, see you next time.